tempat ini. Saat ini kami hendak membuka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kehadiran Roh Kudus-Mu untuk bekerja di tengah kami. Buka hati pikiran kami setiap kebenaran yang Kau nyatakan. Berarti hamba-Mu akan menyampaikan firman agar setiap kata yang keluar bukan berasal dari hikmat manusia, melainkan berasal dari hikmat surgawi yang menguatkan dan mengubahkan. Biarlah firman yang saya sampaikan hari ini tidak hanya kami dengar, tetapi juga kami hidup di dalam setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kalian untuk merenung. Apakah hidupku sungguh-sungguh membawa perubahan? Apakah aku hanya ingin hidup ikut arus di dalam dunia tanpa arah? Di dunia ini, kita semakin banyak melihat orang-orang yang haus akan pengakuan. Tetapi orang yang berlomba-lomba jadi terkenal, jadi viral, tapi sedikit sekali yang benar-benar menghidupi panggilan Tuhan untuk menjadi pribadi yang membawanya perubahan. Tuhan tidak memanggil kita untuk sekedar tahu firman, tetapi untuk menghidupinya. Dunia tidak butuh lebih banyak orang pintar, tapi dunia sangat butuh orang Kristen yang benar-benar berubah. Mari kita buka Roma 12 ayat 1-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Persembahkan tubuhmu hidup sebagai persembahan. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena itu, mengacu pada pasal 1 ayat 1-2 tentang keselamatan, pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Persembahkan tubuhmu bukan hanya ritual, tetapi seluruh hidup kita adalah bentuk ibadah. Ibadah yang sejati bukan hanya nyanyian 4 lagu. Ibadah sejati adalah ibadah yang dikuduskan, dipakai Tuhan dan taat setiap hari. Seperti ilustrasi yang saya buat adalah, bayangkan seseorang datang ke gereja setiap minggu, tapi di luar gereja hidupnya penuh kemunafikan. Mungkin orang akan berkata, dia rajin ke gereja, tapi lidahnya tajam. Itu bukan ibadah sejati, hanya untuk direnungkan. Apakah hidupku setiap hari mencerminkan ibadah sejati? Apakah media sosialku, sikapku, dan cara aku memperlakukan orang lain menunjukkan bahwa aku milik Kristus? Jangan serupa dengan dunia, hidup yang berbeda. Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia hari ini menawarkan kenikmatan sesaat, kompromi, kesenangan palsu. Dunia bilang asal bahagia, firman bilang asal kudus. Dunia bilang hidup untuk dirimu sendiri, firman bilang untuk hidup Tuhan dan sesama. Seperti ilustrasi, es batu meleleh karena panas. Begitu juga dengan banyak orang Kristen. Ketika panas dunia datang, mereka ikut campur dan kompromi. Tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi pribadi yang bertahan dan yang berbeda. Di sekolah semua menyontek, kamu jujur. Di tempat kerja, semua sogok atasan, kamu tetap integritas. Di medsos, semua posting provokasi, kamu posting inspirasi. Kita bukan warga dunia, kita warga kerajaan Allah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, hidup dengan pola pikir baru. Roma 12 ayat 2b. Tetapi berubah oleh pembaharuan budimu.
Kata berubahlah metaformu atau bahasa Yunani perubahan total, seperti ulat jadi kupu-kupu. Perubahan itu tidak kosmetik, tapi totalitas dari dalam perubahan budi. Pola pikir yang diubahkan oleh firman dan Roh Kudus. Contoh pola pikir dulu dan sekarang. Kita bisa lihat. Dulu kalau disakiti kita balas. Sekarang ampuni seperti Kristus. Dulu aku harus menang, tetapi sekarang aku harus tahan. Dulu aku harus terkenal. Sekarang Tuhan harus ditinggikan. Perubahan hidup dimulai dari pola pikir yang dibasuh oleh firman Tuhan. Kamu mampu mengenali kehendak Tuhan. Roma 12 ayat 2c. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Banyak orang Kristen bingung soal kehendak Tuhan karena mereka belum mempersembahkan hidup, belum lepas dari dunia, belum diperbaharui pikirannya. Kalau kamu mau tahu rencana Tuhan, kamu harus hidup dalam ketaatan, bukan kebiasaan. Sebelum ambil keputusan besar tentang studi, pelayanan, tanyakan kepada Tuhan, apakah ini kehendak-Mu dan keinginan dagingku? Apakah aku sungguh-sungguh hidup sebagai ibadah sejati? Apakah aku serupa dunia atau serupa Kristus? Apakah aku mau terus diperbaharui atau tetap dalam zona nyaman? Saudara-saudara yang terkasih, dunia ini mulai rusak, tapi justru karena itulah Tuhan memanggil orang-orang seperti itu untuk jadi terang, untuk jadi pribadi yang membawa perubahan. Tuhan tidak cari orang sempurna, tetapi Tuhan cari orang yang mau dibentuk dan taat. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau kasih memberikan kami kesempatan ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Aku datang di hadapan-Mu, aku serahkan tubuhku, pikiranku, hidupku sebagai persembahan yang hidup. Jangan biarkan aku serupa dunia ini, perbaharui pikiranku. Bentuk aku menjadi anak-Mu yang membawa perubahan. Pakai aku Tuhan